Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Profesor Dr. Hasna Faiza AR Hemhum selaku dosen pengampu, dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman dari kelas 5B angkatan 2018 program studi pendidikan sejarah Universitas Riau. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu kami terdiri dari 3 orang. Ada saya Nur Rahmah, saya selaku moderator pada diskusi kali ini. Kemudian ada Dorasi BR Hutapea, dan juga yang terakhir ada Siti Khairiah. Menarik sekali diskusi kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang sejarah Melayu Riau. 5.1 Proto-Deutero Melayu. Gelombang pertama manusia datang ke Riau sama halnya dengan kedatangan manusia pertama ke Indonesia. Suku bangsa ini biasa disebut dengan suku Wedoide. Suku Wedoide memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mereka hidup secara tidak menetap atau nomaden. Kemudian mereka bertahan hidup dengan cara berburu. Lalu mereka memiliki suku asli, yaitu suku Sakai dan suku Hutan. Dimulai dari 2500 sebelum Masehi sampai dengan tahun 300 sesudah Masehi, kembali terjadi 2 gelombang kedatangan manusia yang biasa disebut dengan Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal bidang pertanian ataupun bercocok tanam. Mereka tinggal secara menetap atau tidak berpindah-pindah. Suku asli dari Proto-Melayu ini adalah suku Talang Mama, suku Laut, dan suku Akit. Selanjutnya adalah Deutero-Melayu. Deutero-Melayu memiliki kemampuan melebihi dari Proto-Melayu dan kehidupan mereka sudah bervariasi. Mereka dapat hidup bersama dengan warga sekitar ataupun masyarakat yang baru saja datang di wilayah yang mereka tinggali. Mereka berkehidupan menetap, dan juga jika ingin menemukan peninggalan dari mereka itu bisa ditemukan di Bangkinang, Kuantan Mudik, dan juga Rokan, yaitu berupa arca dan juga perhiasan dari perunggu. Setelah saya menjelaskan mengenai Proto-Deutero Melayu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerajaan-kerajaan Melayu kuno. Yang pertama yaitu Kerajaan Kandis dan Kerajaan Koto Alang. Kerajaan Kandis ini tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya, tetapi kerajaan ini termasuk ke dalam sebuah kitab, yaitu Kitab Negara Kertagama, yang dikatakan bahwa Kerajaan Kandis ini telah takluk oleh Majapahit. Pusat dari Kerajaan Kandis ini merupakan Padang Candi, jika diperkirakan merupakan daerah Kuantan pada saat ini. Kerajaan ini memiliki tanah yang sangat subur dan juga penghasil rempah-rempah. Selanjutnya adalah Kerajaan Koto Alang. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sebelum Masehi sampai dengan abad kedua Masehi. Seorang filosof terkenal dunia bernama Plato mengatakan bahwa Kerajaan Koto Alang ini memiliki peradaban yang tinggi sama halnya dengan Kerajaan Atlantis. Namun pada kenyataannya Kerajaan Koto Alang ini tunduk dan patuh kepada Kerajaan Kandis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Kandis. Selanjutnya adalah Kerajaan Katangka. Kerajaan ini terletak di dekat dengan Muara Takus, namun tidak dapat diuraikan secara jelas mengenai sistem pemerintahannya. Kerajaan Sriwijaya. Pusat dari Kerajaan Sriwijaya ini masih diperdebatkan di mana letaknya. Ada yang mengatakan di Thailand, ada yang mengatakan di Jawa, ada yang mengatakan di Palembang, dan ada yang mengatakan di Muara Takus Kampar. Alasan mengapa bisa dikatakan di Muara Takus Kampar yaitu ada 2 faktor utamanya. Yang pertama adalah karena letaknya di pinggiran sungai, yang kedua adalah karena banyak ditemukannya peninggalan-peninggalan serta bangunan-bangunan besar yang ada di Muara Takus. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Siantong dan Kerajaan Siarang-Arang. Kedua kerajaan ini berada di Kabupaten Rokan Hilir. Kerajaan Kuantan. Kerajaan Kuantan ini berpusatkan di Sintuo, yaitu seberang Taluk Kuantan pada saat ini. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kandis.
Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Keritang. Kerajaan ini berada di pinggiran Sungai Gangsal. Kerajaan ini termasuk ke dalam sebuah kitab, yaitu Kitab Negara Kertagama. Dan kehancuran dari kerajaan ini diakibatkan karena rajanya ditangkap oleh Malaka. Kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib atau Siak Gasib ini diperkirakan berdiri pada abad ke-14 atau 15 Masehi. Kerajaan ini berpusat di salah satu anak sungai yang bernama Gasib. Kekuasaan dari kerajaan Gasib ini mulai dari Sungai Siak paling hulu sampai dengan Tapung Kanan. Kerajaan Segati. Kerajaan Segati adalah kerajaan yang berada di hulu Sungai Segati dekat dengan Sungai Kampar. Kerajaan ini didirikan oleh Tok Jayosati, keturunan Maharaja Olang. Kerajaan ini memiliki masa kejayaan pada masa pemerintahan Tok Jayo Alam, dan kerajaan ini mengalami kemunduran bahkan kehancuran pada saat Aceh menyerang. Terakhir adalah Kerajaan Pekantua. Kerajaan Pekantua ini berada di hulu Sungai Pekantua, Pelalawan. Kerajaan ini didirikan oleh Maharaja Indra dari Tumasik. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-14 Masehi.